Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk pagi yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap satir. Kita puji Tuhan dengan lagu NRM 16 Suci Suci Suci. Kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ketiganya yang
Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Bapa di dalam kami, tetapi kami masukkan dalam kebanggaan. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita bersama-sama berdoa yang seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sekarang sambut Tuhanmu,
Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Ayat yang pertama akan dimulai dari saya, ayat yang kedua Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bahan. Aku akan membayar kepadamu zakat Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, di lidahku aku menyanyikan pujian. Sesungguhnya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakikan orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel. Saya akan membacakan epistel bagi kita semua, terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 hingga 22 dengan perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dan pada penderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sedemikian jauh pemberitaan pembacaan epistel buat kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah atau kesaksian pujian dari jemaat yang dalam minggu ini mungkin merasakan cinta kasih Tuhan dan ingin menyaksikan kepada kita semua di tempat ini. Dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke warta gereja, warta jemaat. Kami sebagai pengurus atau majelis gereja mengucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara Daril dan Ibu Yani. Silakan bangkit berdiri. Yang kedua kepada Saudara Parada Pangribuan, silakan bangkit berdiri. Selamat datang, dan jika belum memiliki tempat ibadah yang permanen, silakan beribadah kembali minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 9 WITA di ruang Meratus Hotel Palem di tempat ini. Mengingatkan kepada jemaat untuk beribadah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 9 WITA. Minggu 21 Mei 2023 adalah Minggu Hari Ibu. Di seluruh dunia gereja kita akan merayakannya, dan semua plan ibadah adalah PWMI. Yang bertugas adalah PWMI. Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk persembahan persepuluhan. Hari ini pada tanggal 14 Mei 2023 adalah minggu kedua di bulan Mei, mengingatkan jemaat untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei ini ada di slide. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan
Tuhannya selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezeki. Persekutuan doa tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei pukul 15 WIB. Untuk P3MI seperti biasa kelas meeting diadakan pada hari Kamis dan bergabung dengan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei kita mengadakan ibadah P3MI di Pastori Liturgis Hardin, pelayan firman Ibu Jenas Eviati mengingatkan kehadiran P3MI untuk bersama-sama beribadah di hari Sabtu. Mengingatkan kembali untuk tim pelayan pada hari Kamis tanggal 18 Mei untuk pelayan firman Pendeta James Damani, liturgis Mas Dayanti Gulo, pemandu pujian Suryani dan Ardin, pemusik Syosien Yohanes dan Anton, pembacaan Epistel Yoel Tandi, doa syafaat Ibu Sutri Nenggolan, persembahan Werning Waruwu, operator streaming Scubert, operator LCD Natalia, dan yang terakhir penyambut jemaat Syosien dan Ibu Jelas Eviati. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengantar doa syafaat kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi Hatiku Percaya. syafaat kami di hadapan Bapa. Bukan karena keberadaan, dengan keberanian kami datang oleh kasih karunia yang mendahului kami, yang mengangkat derajat kami dan memberikan kami kesempatan hidup yang baru. Kami mengucap syukur Bapa.
Kami boleh berada di rumah Tuhan dan bukan di tempat yang lain Tuhan. Kami rindu ya Bapa di dalam ibadah ini Tuhan. Segala sesuatu yang kami ungkapkan, segala sesuatu yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi kerinduan gereja-Mu, kami sungguh-sungguh ya Tuhan, terlebih dahulu berlutut dan bertelut di hadapan Tuhan. Hati kami bertelut dengan kerendahan hati dan bertelut di dalam seluruh kekusukan kami untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Mereka bukan hanya sakit jasmani dengan tubuh jasmani yang lemah, tetapi mungkin Tuhan ada beberapa jemaat dan saudara-saudara kami yang lemah imannya. Tuhan, kami berdoa, kami rindu mereka juga memiliki semangat rohani yang baru, sehingga mereka ya Tuhan boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil ya Tuhan. Mereka harus menghadapi ganasnya penyakit ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan mungkin hampir tidak mungkin mereka tanggung seorang diri. Mujizat dan kuasa Tuhanlah yang dibutuhkan saat ini buat anak-anak kami ya Tuhan, yaitu Daniel Valentino ya Tuhan, yang kemarin baru pulang ke Maluku ya Tuhan. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa oleh karena kemoterapi ya Tuhan. Dan dia tidak ingin melanjutkan kemo ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, topang anak ini Bapa. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Dan untuk orang tuanya, untuk keluarganya diberikan hati yang sungguh terangkat kepada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan boleh terjadi atas anak ini. Demikian juga kami mengingat anak kami Matthew Emmanuel tanggal 15 akan mengalami pengangkatan kanker di ginjalnya Tuhan. Bukan operasi yang kecil Tuhan. Kami mungkin secara manusia, secara medis, hal-hal mustahil Tuhan untuk anak yang kecil ini Tuhan. Namun di dalam kuasa-Mu kami percaya, di dalam ketetapan-Mu kami percaya bahwa Tuhan yang akan mengangkat segala sakit penyakit Matthew Emmanuel Tuhan. Dan untuk orang tuanya diberikan hati yang berserah teduh di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami yang lain ya Tuhan, Ibu Meti, Ibu Sarah Jinhao, juga untuk Ibu Iwa, serta untuk saudari kami Mei, dan juga untuk Yohanes, untuk Alvin, untuk Ibu Monik, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan di dalam segala kelemahan jasmani mereka. Bapa di dalam surga, saat ini kami jemaat-Mu juga rindu berdoa bagi pengadaan lahan serta pastori rumah tua yang kami rindu untuk dibeli di daerah Esparman ini Tuhan. Kami mohon kuat kuasa-Mu juga ya Tuhan, menuntun memberikan hikmat kepada setiap ya Tuhan jemaat-Mu di sini untuk memikirkan rumah Tuhan, untuk memikirkan tempat beribadah, untuk memikirkan tempat tinggal daripada gembala kami Bapak James Damanik dan keluarga. Kiranya Tuhan negosiasi harga dapat terwujud dengan baik, dan sama-sama ya Tuhan ini untuk pelayanan ke depan dan kemuliaan nama-Mu. Berikanlah harga yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan kemampuan daripada jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Juga untuk jemaat GMI secara keseluruhan, bahu-membahu untuk saling membantu dari pengadaan lahan gereja-Mu GMI Immanuel Perintisan Jemaat Banjarmasin ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, juga untuk plot serta untuk program-program kerja yang dilakukan oleh kami ya Tuhan untuk Hari Ibu, PWMI dan juga P3MI yang mengadakan program-program di dalam persekutuan mereka. Tuhan juga berkati
Dan terima kasih untuk aksi sosial Paskah yang sudah berlangsung dengan begitu baik atas pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Maka jemaat boleh kembali di dalam perjalanan yang cukup jauh sampai di Banjarmasin ini dan kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya apa yang mereka bawa, apa yang mereka tinggalkan di Hayangin boleh menjadi berkat bagi masyarakat dan juga anak-anak TK pelayanan MPT ya Tuhan. Dari Pak Erwin Daud kiranya boleh menjadi berkat di sana. Juga apa yang mereka bawa dari Hayangin menuju ke Banjarmasin memberi semangat baru di dalam pelayanan ke depan. Terima kasih Bapak untuk panitia yang berjerih payah di dalam mengadakan semua ini. Demikian juga tenaga, uang, serta seluruh waktu mereka dipersembahkan di dalam program Paskah ini. Kiranya Tuhan memakai kami, karena hidup kami sempurna, hidup kami ini diberkati oleh karena kami taat dan kami memikirkan perkara-perkara di atas. Tuhan, untuk selanjutnya ibadah ini dari pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Syafaat kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian Kalau Serta Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh melewati masa-masa dalam satu minggu ini dengan segala anugerah dan berkat yang ada di dalamnya, yang berasal daripada Engkau sendiri. Dan kalau pada pagi ini kami boleh kembali ada di sini, kami tahu pasti bahwa ini semua adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan jam dan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi kami.
Jamah hati dan pikiran kami serta seluruh panca indera kami, agar supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Seluruh doa ini, harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, demikian sampai ayat yang ke-21. Perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang piatu, akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kemarin panitia Paskah sudah menyelesaikan satu item dari programnya, adalah melakukan kunjungan sosialisasi sosial kepada orang-orang yang ada di Meratus, ya, Dayak Meratus, dan ada beberapa kegiatan ibadah bersama dengan pemuda di sana. Kemudian ada pelayanan bersama dengan anak-anak TK di sana, dan yang cukup seru adalah kerja bakti, ya, di mana anak-anak pemuda P3MI didampingi oleh Pendeta James dan Pak Tampu Bolon ikut serta gotong royong untuk mengangkut pasir dalam rangka membuat jalan raya yang menuju ke gereja yang ada di daerah namanya Harakit.
Saya dengar banyak sekali kesaksian, wah ini tidak puas, tidak cukup waktunya. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa pada malam pertama itu ada kejadian yang sebenarnya tidak mengenakan. Ya, Pak James tidak tahu pasti, Pak Tambu juga pasti nggak tahu, dan anak-anak muda saya yakin juga tidak tahu. Karena yang putri saya lihat jam 11 sudah masuk kamar dan mereka latihan paduan suara dengan suara yang tidak teraturan. Ya, dan kebetulan di ruang tengah itu saya melihat ada kasur besar dan di situ Patrick juga latihan sendiri khusus suara 3. Iya. Dan saya di kamar paling depan, dan kamar saya itu tidak pernah tertutup sejak saya tidur di situ. Selalu kamar saya buka, paling gordennya saja saya tutup. Dan malam itu kejadiannya sangat-sangat luar biasa sekali. Menjelang pagi itu saya dikejutkan dengan gorden saya, jendela saya juga nggak pernah saya tutup, terbuka. Ya, jendelanya terbuka. Dan tiba-tiba gorden jendela saya terungkap. Saya melihat ada bayangan di balik gorden itu yang kemudian membuat saya terkejut sekali adalah tiba-tiba kaki orang masuk lewat jendela. Saya mencoba dengan suara pelan, siapa? Tapi tidak ada suara, dan dia tambah kakinya satu lagi masuk. Saya tanya, hei, siapa? Saya tidak mau keras karena di sebelah saya itu ada Pak Tambu Bolon, nanti terganggu. Ya, dan di luar itu ada Patrick dan kawan-kawan saya juga nanti. Tidak mau mereka terganggu. Saya tanya yang kedua, siapa? Dia nggak jawab. Dan ketika saya coba mau bangun, dia tendang saya, kena di dada saya. Dan saya tangkap kakinya, lalu kemudian dia mulai tendang lagi dengan kaki yang satu. Kami terus bergelut dan saya berhasil tarik dia, saya banting dia, dan dia jatuh di sobek tempat tidur saya. Yang jatuh bantal guling saya. Iya. Kenapa saya berupaya untuk menahan dia? Karena saya tahu di sebelah saya itu ada Patrick dan kawan-kawan. Saya tidak ingin orang ini masuk kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak tepat. Saya mempertahankan luar biasa supaya dia tidak mengganggu istirahatnya Patrick dan kawan-kawan yang tidur di ruang tengah dengan gaya yang berbeda-beda. Saya ingin menjaga mereka, mempertahankan mereka karena jendela saya terbuka, angin itu masuk terus dan itu pintu utama masuk ke dalam ruangan. Tapi ternyata itu hanya mimpi saja. Saya kaget karena bantal guling saya jatuh. Saya agak kurang bisa tidur kalau tidak pakai bantal guling. Dan ketika saya bangun, lihat bantal guling, Pak Jim dan kawan-kawan sudah siap untuk doa pagi. Dan saya bangun. Mungkin saya dibangunkan ya oleh pencuri mimpi itu supaya doa pagi. Dan itu adalah hari pertama saya Pak bangun pagi sepagi itu Pak. Biasanya saya tidak sepagi itu Pak. Ini pengakuan dosa. Karena setiap kali saya datang 5-6 jam nyetir, dan biasanya saya rapat itu bisa sampai jam 1, jam 2 malam. Pernah rapat itu sampai jam 4. Dan teman-teman itu sudah ngantuk. Saya bilang, saya 5-6 jam datang ke sini, mata saya masih terang. Kamu kok tinggal tunggu saya, kok matanya masih sudah gede-gede. Jadi mereka paksa saya, paksakan diri ikut rapat. Walaupun kadang-kadang matanya diganti supaya enggak capek, dua-dua diganti. Dan biasanya setelah itu saya tidur sampai kira-kira jam 8 atau jam 9. Bapak Ibu, ini cerita saja. Iya.
bahwa sebagai seorang yang bertanggung jawab di tempat itu, saya wajib sekali untuk menjaga keamanan seluruh tamu-tamu saya yang datang. Tetapi ternyata itu mimpi. Kalaupun itu bukan mimpi, saya pasti juga tidak mampu, ya, untuk menghadapi serangan, gangguan dari orang yang memang punya niat jahat. Kalaupun bukan mimpi, saya pasti tidak mampu, karena saya tahu usia yang seperti ini kekuatan saya menurun. Ya, apalagi setelah nyetir sekian jam, lelah. Ya, ibadah, kemudian share misi, pasti lelah. Dan saya sadar bahwa kekuatan saya tidak mungkin dapat menghadapi orang-orang yang masuk tanpa izin. Dan saya percaya orang yang masuk tanpa izin, dia tidak akan mungkin tidak memiliki senjata tajam untuk mempertahankan diri. Singkat cerita, kekuatan kemampuan saya terbatas untuk menjaga dan mengamankan tamu-tamu saya. Tetapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang jauh lebih besar dari ekspektasi saya, jauh lebih kuat dari kemampuan saya, jauh lebih dalam, lebih luas, lebih panjang dari hidup saya sendiri. Nah, itu sebabnya pada pagi ini kita bersyukur kita membahas satu tema yang judulnya dunia membutuhkan roh penolong. Roh penolong itu siapa? Roh penolong itu di dalam catatan yang kita baca tadi tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bacaan ini dari awal sekali, ketika ayat yang ke-15 ini kita lihat, itu dibuka dengan ada tanda kutip. Dua situ, ya. Dan tanda kutip ini sebenarnya menandakan bahwa bagian pengajaran ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat atau perikop sebelumnya. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 itu pengajaran Tuhan Yesus tentang rumah Bapa atau tentang surga yang mulia. Ketika Yesus berkata kepada para murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya. Justru karena banyak tempat aku katakan, saya sampaikan hal ini. Dan rumah Bapa ini, dalam catatan ayatnya yang ke-6 kemudian, adalah tempat di mana disediakan Allah untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Surga ini adalah suatu tempat yang disediakan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia, serta orang-orang yang menuruti perintah-perintahnya, yang kemudian disimpulkan di dalam ayatnya yang ke-15. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ini tidak pisah, ya, dari ayat 1 sampai 14 dan 15 sampai 21 itu tidak pisah, karena ada tanda kutip yang menunjukkan bahwa ini adalah rangkaian dari khotbahnya Tuhan Yesus yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jaminan terbaik yang Tuhan Yesus berikan dan janjikan adalah Ia akan menyertai kita di dunia ini dalam bentuk yang lain.
Ya, kalau dalam dunia ini waktu Yesus berbicara, Dia menyertai, karena namanya sendiri adalah Immanuel, tapi dalam bentuk fisik. Ya, dalam bentuk materi, dalam bentuk daging. Tapi Tuhan sadar betul bahwa satu saat murid-muridnya, Dia katakan, tidak akan melihat Dia lagi. Dan pada saat Dia tidak dapat dilihat lagi oleh mata telanjang murid-murid, Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Ya, di dalam catatan ayatnya yang ke-16, Tuhan Yesus katakan bentuk dari penyertaannya adalah melalui rohnya. Roh seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya? Dalam ayat yang ke-17 kemudian disimpulkan dengan satu bahasa yang jelas, yaitu roh kebenaran. Roh yang benar yang terus-menerus menuntun orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Pertanyaannya, kenapa menggunakan kata roh kebenaran yang akan menyertai murid-murid dan setiap orang percaya kepada kebenaran? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak tahu lagi jalan yang benar. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka tidak lagi dapat melihat dengan baik yang namanya jalan yang benar. Dan itu runtun sekali, runtut kalau kita baca kitab Kejadian. Ya, setelah mereka jatuh dalam dosa, lalu kemudian Adam mulai melakukan ketidakbenaran. Dia yang ditanya, dia nyalain pasangannya. Ya. Lalu ketika pasangannya ditanya, yang disalahin ular. Tidak ada pengakuan dosa secara langsung, tapi pengalihan dosa terhadap pihak-pihak yang lain. Dan ini bukan bentuk daripada kehidupan orang yang hidupnya beres dan baik, jujur dan suci. Bukan. Tapi akibat kejatuhan sudah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pikirannya, hatinya, mulutnya. Sudah terjadi ketidakbenaran yang seharusnya mereka katakan ketika Tuhan cari Adam harusnya bilang, ya Tuhan saya di sini, saya salah Tuhan. Selesai mungkin. Kemudian generasi kedua, mereka diizinkan punya anak, Kain dan Habil. Cerita tentang Kain dan Habil pasti membekas dalam ingatan setiap orang yang percaya, yang dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Harusnya seorang kakak itu melindungi adiknya, mencintai adiknya, memproteksi adiknya sedemikian rupa. Ini kan adik kakak pertama di dunia. Tapi yang terjadi sebaliknya, kita melihat Adam tidak memproteksi adiknya, tidak mencintai adiknya. Ini adik satu-satunya, adik kandung. Tidak ada adik keangkat pada waktu itu karena belum ada manusia yang lain. Tapi yang dia lakukan adalah ketidakbenaran yang sangat dalam, membunuh adiknya. Dan dia lari jauh dari ayahnya Adam dan Hawa. Maka puncak dari seluruh ketidakbenaran ini dicatat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Sampai-sampai di sana dikatakan bahwa manusia itu sudah sangat berdosa. Dan catatan Alkitab mengatakan Allah menyesal telah menjadikan manusia. Maka hukumannya mulai terjadi pelan-pelan.
Ketika mereka membangun sebuah tembok besar yang namanya Menara Babel, Tuhan porak-porandakan mereka. Dan ini adalah bentuk dari pemberontakan manusia kepada Allah. Terus, ya, catatan Alkitab itu menceritakan secara runtun dengan luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak lagi berjalan dalam rel yang benar. Mereka lari dari kebenaran. Maka tidak salah kalau dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 12, Amsal 16 ayatnya yang ke-25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Banyak manusia yang berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu tepat, benar. Tapi dia nggak sadar bahwa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, ternyata jalan itu adalah jalan yang menuju maut. Dan ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa berjalan sendiri. Saya ketika tamat SMA, cita-cita saya cuma satu. Sebenarnya bukan cita-cita yang terutama, ada banyak cita-cita saya. Pokoknya saya lihat ini, oh bisa menjadi ini. Saya ingat sekali ketika ada demo terjun payung di daerah saya ingin jadi pilot. Terus mama saya ejekin, iya kamu kalau tidak jadi pilot jadi peot. Kemudian ketika papa saya pulang dari Timor, papa saya tentara, dia bilang jangan ada anak saya yang jadi tentara, karena menderita sekali, sangat menderita. Karena papa saya pangkatnya kan prajurit, Kopral 1. Pak Tampu Bolon ini pasti tahu ya. Kopral 1 itu 2 bengkok merah. Dan Kopral 1 bapak saya itu lama sekali, bertahun-tahun sampai pensiun, sehingga warnanya dari merah jadi kuning, jadi sertu. Artinya tidak naik-naik. Sehingga ketika perang ya garis depan. Ya di garis depan di timur-timur itu tidurnya di tanah, bajunya habis, badan koreng-koreng, dan dingin luar biasa. Itu sebabnya pemerintah memberikan mereka rokok. Waktu itu rokok 55, satu hari itu 1 slop, dan itu habis 1 hari. Karena apa? Dingin. Jadi kalau dikasih baju mungkin terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, dikasih rokok, sehingga luar biasa sekali. Jadi waktu pulang dia bilang, anak-anak nggak boleh ada yang jadi tentara. Saya berpikir, ya mungkin karena prajurit pangkatnya kecil, jadi dia menderita. Tapi kalau pangkatnya perwira, pasti tidak menderita. Perwira kan selalu di garis belakang, gitu ya Pak Tampu ya. Woi sana maju, woi kamu maju, dar dor. Ya dia selamat. Paling kalau dia bilang, sana tembak, ya sana tembak dia pung di sini. Jadi saya pikir kalau perwira pasti aman. Ya perwira ini bangsawannya tentara. Jadi saya hanya mimpi saya akan jadi perwira. Maka saya masuklah daftar sebagai anggota AKABRI waktu itu, tahun 84. Cukup lama ya Pak Tampu ya, 84. Kalau enggak sekarang bintang saya 10 atau 7 ya, obat sakit kepala. Iya. Dan puji Tuhan nggak lulus. Iya. Nggak lulus sudah. Saya kemudian berpikir, saya mau jadi pengusaha. Karena saya tidak mau jadi apa-apa, saudara. Saya hanya mau jadi sesuatu yang membuat saya bisa kaya. Saya punya adik-adik 5 orang, papa saya sudah pensiun ketika saya masih SMA. Menderita sekali. Ya, apalagi di Kupang waktu itu, kami sampai sempat makan jagung. Iya, bayangkan siang hari makan jagung. Kalau jagungnya yang namanya jagung bose,
itu sudah diproses agak empuk. Ini jagungnya yang kering, yang utuh direbus. Itu makannya harus gantian. Kalau enggak sakit semua sebelah sini ya. Adik-adik saya masih kecil, kasihan sekali. Mereka makan berhenti. Ayo cepat makan, sakit. Jagung kering yang mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun itu baru diproses. Jadi saya pikir saya harus jadi pengusaha. Saya ke Surabaya dan ternyata juga nggak bisa jadi pengusaha. Orang saya dapat 100, habisnya 200. Pengusaha seperti apa ini? Ya, saya tidak punya apa dengan itu. Dan pada akhirnya semua yang saya impikan memang tidak terrealisasi dengan baik. Kenapa? Saya cuma mengandalkan kekuatan saya. Saya cuma mengandalkan mimpi saya, yang semuanya itu kemudian tidak terukur. Dan ketika saya dibawa di satu gereja oleh tante saya, gereja kecil di kota Pasuruan, gereja GPDI, saya tidak sejahtera karena saya dulu orangnya fanatik. Gereja yang benar ya gereja saya, gereja yang lain saya anggap nggak benar. Ketika diajak masuk gereja GPDI, saya pikir aduh gereja apa ini? Dan begitu ibadah nangis-nangis, aduh saya pikir kok ada ibadah kok nangis-nangis ini ya, teriak-teriak dan sebagainya. Gereja saya teduh, diam. Ya, nanti sudah amin baru bangun semua. Karena sepanjang ibadah tidur semua ternyata. Apalagi kalau sudah doa syafaat, oh itu adalah waktu sleeping, ya, waktunya tidur. Dan biasanya di gereja saya itu ada bangku yang untuk taruh Alkitab, dan itu sudah taruh di kepala. Biasanya habis ibadah poster mulai kerjakan pembersihan dan dia selalu ngomel. Bagian belakang itu banyak sekali liur-liur yang berjatuhan. Waktu itu tidur neces semuanya. Iya. Walaupun apalagi kalau gereja-gereja lama itu kalau doa syafaat itu kan banyak sekali. Jemaatnya banyak, jadi didoakan itu lama sekali. Makanya kesempatan untuk tidur bisa. Nah, ketika saya dibawa di gereja itu, pikiran saya mulai jalan terus. Gereja apa ini? Gereja siapa ini? Dan yang saya tambah berpikir terus ketika giliran liturgisnya bilang, kami panggil hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Anak perempuan umur 12 tahun dari Manado yang maju. Ya, tingginya mungkin kayak Nadia. Nadia mana Nadia? Coba Nadia, silakan berdiri. Nadia sudah berdiri tuh. Sebesar Nadia itu 12 tahun berdiri di mimbar. Tambah terangsang pikiran saya untuk bertanya, mau ngomong apa ini anak? Apa yang dia mau sampaikan? Dan ketika dia mulai khotbah, pikiran saya mulai terus mengikuti apa yang dia sampaikan. Tanpa disadari, saya berbeda dengan ketika di gereja saya yang lama yang tadi tidur. Lain. Terangsang. Karena saya pengen tahu dia mau ngomong apa. Dan pada akhirnya ketika selesai khotbah saya pikir kata-katanya kok seperti orang besar ya, seperti orang dewasa. Penataan katanya baik sekali. Dan ketika altar call, giliran di situ saya bingung lagi karena saya tidak terbiasa dengan altar call. Nangis. Jadi saya cuma lihat kiri nangis, kanan nangis. Saya lihat ke depan sudah angkat tangan, nangis. Ada yang nangis itu hanya begini, ada yang nangis begini gitu ya. Wah ini saya bilang perpaduan antara senang dan susah ya. Dia joget sambil nangis. Dan ketika ditantang siapa yang mau terima Yesus, tambah yang nangis sudah tambah, 2 tangan diangkat. Saya tunggu, masih ada yang belum. Siapa yang mau terima Yesus? Saya lihat semua sudah terima, tinggal saya. Malu juga aku kalau nggak angkat tangan ini. Saya angkat tangan pelan-pelan.
puji Tuhan. Oh berarti untuk saya ini. Dan ketika dia mulai doa, saya lihat dia tutup mata, saya turunkan tangan saya. Tapi itu membekas. Dan itu mengingatkan kembali sejarah saya ketika pertama kali saya mendapat panggilan dari Tuhan, kelas 5 SD. Di situ mulai terus terngiang. Dan tepat pulang dari tempat itu ketemu dengan orang-orang yang selalu bicara tentang panggilan, selalu bicara tentang pelayanan. Pada akhirnya saya bilang, Tuhan, this time, ini waktunya. Saya tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan cara berpikir saya. Dan saya menyerah. Saya pulang dan kasih tahu orang tua saya akan masuk sekolah kita untuk dididik jadi hamba Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita, kepandaian kita. Kita tidak bisa mengandalkan apapun juga dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini terbatas. Kita ini memiliki begitu banyak titik lemah dalam cara berpikir, dalam cara bicara, dalam hati kita. Bahkan ada tokoh di dalam Alkitab sekelas Abraham yang oleh Alkitab dikatakan sebagai bapak orang beriman. Dia juga pernah gagal. Dia juga pernah salah, dia pernah jatuh di dalam kesalahan. Dia karena bersadar pada kekuatan dan cara berpikirnya sendiri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, realita tentang manusia yang lemah, yang selalu memiliki cara berpikir, cara berjalan yang tidak sesuai dengan kebenaran inilah yang membuat Tuhan Yesus sendiri memberikan manusia sebuah tuntunan agar jalan yang kita ikuti adalah jalan yang benar. Makanya di dalam kitab Yohanes pasal 14 itu ayatnya yang ke-6, Tuhan mengunci dengan satu pernyataan yang sampai hari ini harus menjadi ayat mas orang percaya. Apa bunyinya? Jesus said, I am the way, I am the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Aku jaminan untuk menuju jalan yang benar. Aku jaminan supaya setiap orang jalan di tempatku yang tidak akan membuat dia mengalami kehancuran dan kerugian. Aku jaminan jalan satu-satunya yang tidak membuat orang tersesat dalam hidupnya dan yang mengakibatkan penderitaan yang kekal. Ini ayat yang dikunci secara luar biasa untuk memberikan jaminan kepada banyak orang percaya yang seringkali sadar atau tidak sadar mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, ini ikut saya. Makanya dalam perjanjian lama ada kata-kata yang luar biasa, ya. Dimana dikatakan jalanmu bukan jalanku, ya. Pikiranmu bukan pikiranku. Kalau mungkin ditambah-tambah lagi, kebenaranmu bukan kebenaranku, dan lain-lain sebagainya. Tuhan sediakan sebuah pernyataan untuk kita, untuk setiap orang yang percaya bahwa di dalam dia ada jalan yang benar. Bagaimana kita bisa masuk dan terlibat di jalan yang benar ini? Ada syarat-syarat yang sederhana sebenarnya yang perlu kita lihat, simak, dan kita ikuti. Yang pertama, seperti yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-21, mengasihi dia secara totalitas. Ya,
Saya minta tolong Beatrice bacakan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Ini kalimat pengulangan yang makin menguatkan, ya, yang menunjukkan bahwa kalau barang siapa A, B, dan C dan lain sebagainya mengasihi aku, ya, ini kalimat pengulangan yang menunjukkan bahwa salah satu syarat kita bisa hidup dan berjalan di dalam kebenaran Allah adalah mengasihi Dia dengan totalitas. Kenapa? Karena manusia itu terkadang kalau mengasihi Tuhan kan tergantung kondisi. Iya, saya mungkin pernah cerita di sini, tapi saya juga lupa ya. Tapi saya mau ceritain lagi. Ketika orang tua saya masih di Timor Leste, ya, saya anak pertama yang bertanggung jawab untuk mendampingi ibu saya. Waktu itu kompor minyak tanah itu barang mahal. Jadi bahan bakar yang paling dibutuhkan dan paling mudah adalah kayu api. Dan saya mencari kayu api itu satu hari bisa 2 kali. Karena kalau menjelang musim hujan itu ladang-ladang pohon-pohon ditebas. Ya, kemudian ketika kering dibakar. Nah, waktu dibakar itu tidak semuanya terbakar karena ada pohon-pohon dengan batangnya yang cukup besar masih tersisa. Itu yang kami ambil. Ya, untuk dijadikan bahan bakar atau kayu api. Saya nggak mau mama saya sulit hanya gara-gara tidak punya uang untuk membeli kayu api. Saya cari. Ya, Bapak Ibu perlu tahu, kayu api yang saya cari selama Bapak saya di Timor itu dipergunakan kemudian habis 1 tahun. 1 tahun baru habis. Jadi banyak sekali. Tapi yang saya ingat adalah satu kali ketika potong kayu itu panasnya luar biasa. Mungkin seperti sekarang ini ya. Panas betul, tidak tahu waktu itu panas sekali. Lalu saya sebenarnya minum karena kita bawa air di termos tentara itu. Tanpa sadar airnya sudah sangat sedikit. Perjalanan saya pulang itu masih jauh dan harus menempuh perjalanan turun naik gunung. Dan ketika saya pulang, saya mulai pikul kayu saya. Wah, ternyata berat karena semangat berat, banyak yang jadi berat. Saya minum. Teman saya itu kuat, 2 orang, 1 anak Bali, 1 anak Manado. Mereka jalan laju sekali, tinggalkan saya jauh sekali. Tapi tidak masalah karena saya tahu jalan pulang. Tapi yang jadi masalah airnya habis dan mulai kering, mulut saya mulai kering. Kalau saya ambil termos, ya saya berharap termos itu ada airnya dan saya minum. Ya sebenarnya saya kesempatan mau minum sih. Ya. Saya minum tapi tidak ada airnya. Mulai lemes, ya karena panasnya ini. Saya ingat betul, pas di satu tanjakan kaki saya gemetar karena saya lemes, air habis. Tapi saya tidak mau buang kayu saya. Saya punya hidup itu begitu. Kalau saya sudah pegang sesuatu, saya pegang sampai mati pun saya pegang. Saya pertahankan. Saya turunkan kayu pelan-pelan supaya dia tidak hancur. Dan saya ingat sekali saya nangis di situ. Itu udara terbuka ya. Saya nangis, saya ternadahkan tangan saya bilang, Tuhan tolong saya haus Tuhan. Betul-betul saya nangis saudara. Waktu saya nangis, air mata saya rupanya larinya masuk ke mulut saya. Lumayan juga nih ya. Saya tinggal keluarkan lidah, kiri oke, kanan oke gitu ya. Walaupun asin-asin sedikit nggak apa-apa. Paling tidak ini energi untuk bisa menempuh 1 kilo lagi. Dan saya betul-betul hari itu saya rasakan yang namanya haus ya, betul-betul haus hari itu. Dan kemudian ketika sudah sampai di turun-turun gunung, saya bisa lihat kota ya. Saya bisa lihat rumah saya, karena rumah saya di asrama itu paling belakang.
Tahu-tahu teman saya yang 2 tadi sudah sampai dan sudah kembali lagi dan nyusul saya. Waktu mereka nyusul saya lihat dari bawah. Erwin, kok lama sekali, kenapa sih? Enggak, saya santai aja. Saya bilang, santai aja saya bilang. Saya sungkan waktu itu kalau bilang saya sudah lapar dan haus. Santai aja. Itu datang dari mana? Kami angkut ya? Iya, angkut dah, apa-apa. Diangkut kayak saya. Saya bilang syukur dah. Sudah sarapan air mata, ada yang angkutin. Selesai. Ya, saya bisa pulang dengan enak. Tapi yang saya betul-betul ingat sampai hari ini, saudara, ketika saya terjatuh dan berlutut, itu semua asa saya, harapan saya, kekuatan saya betul-betul arahkan kepada Tuhan. Saya nggak punya apa-apa lagi, nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Yang punya, yang masih sisa adalah kerinduan saya bawa pulang kayu ini sampai di rumah untuk mama saya. Tapi kekuatan apapun juga. Makanya ketika saya angkat tangan saya betul-betul totalitas berharap Tuhan tolong saya. Dan Tuhan memang tolong saya walaupun hanya dengan sedikit air mata yang masuk di mulut saya. Saudara, ada banyak sebenarnya dalam hidup ini kita tidak bisa total. Tergantung situasi. Kalau situasinya sudah seperti saya ini, baru mungkin bisa total. Tapi kita keaman, ya, saya sudah mulai sombong. Teman saya bilang, Erwin, kamu capek ya? Enggak, biasa aja santai. Ya, ketika sudah ada di zona nyaman, zona tertentu, nah ada lagi. Mungkin 25% untuk Tuhan, 75 saya, atau mungkin 50%. Makanya dalam catatan Alkitab mengatakan, jangan separuh-separuh, jangan 50% dalam mengasihi dan mencintai Tuhan, tapi total, karena ini tuntutan. Sebab Tuhan pun ketika mengasihi kita juga total. Maka wajar dia juga menuntut saya dan saudara total di dalam mengasihi dan mencintai dia. Salib itu adalah satu bentuk hukuman yang sangat-sangat terhina pada waktu itu. Terhina di mata orang, karena yang disalib itu biasanya penjahat, bukan Tuhan, penjahat. Jadi di mata orang hina sekali. Dan ternyata hukuman di salib itu juga totalitas dalam rasa sakit. Kita ingat Tuhan Yesus waktu disalib, sebelum disalib kan dicambuk. Dan yang dicambuk, dia dicambuk itu dengan menggunakan mata besi yang membuat tubuhnya terkoyak-koyak. Ya, dan waktu dia disalib itu, kayu salib itu bukan disekap begitu ya, masih kasar. Sehingga ketika dia masih hidup, badannya turun naik, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, dan itu membuat dia makin sakit ketika tubuhnya bergeser dengan kayu kasar itu. Total betul. Tapi dia nggak turun. Kenapa? Dia mau menunjukkan bahwa rasa kasih cintanya kepada saya dan saudara itu total. Maka sangat-sangat wajib bagi saya dan saudara juga dalam mengasihi dia totalitas. Walaupun mungkin kita tidak pernah sempurna seperti Petrus yang bilang mengasihi, tapi tidak sempurna. Tapi proses menuju kepada sempurna, menuju kepada totalitas itu ada. Dia pernah jatuh, tapi bangun. Dia pernah jatuh, tapi bangun. Bangun. Ada orang yang merasa sudah jatuh dalam dosa, dia sudah selajur dia berdosa dia terus. Ya. Ada orang yang sudah merasa, aduh dia tidak layak lagi di hadapan Tuhan, sudah biar aja. Ya, apa yang terjadilah. Nah, bisa begitu. Kalaupun kita pernah salah, bangun lagi. Karena apa? Bapa kita ketika mengasihi kita itu dia mengerti kondisi kita. Dan ketika kita belajar untuk totalitas, dia memahami kemampuan kita, kekurangan kita. Tapi dia menghargai tekad kita. Nah itu sebabnya kita dalam mengasihi Tuhan
totalitas, agar supaya roh kebenaran itu menuntun kita kepada kebenaran yang Tuhan sudah siapkan. Saya teringat dengan seorang ibu tua yang meninggalkan negaranya di Eropa dan menjadi seorang misionari di sebuah negara yang sangat miskin, sangat jorok, dan dihuni oleh orang-orang yang berpenyakit kusta di Kalkuta. Namanya adalah Bunda Teresa. Ingat nggak satu perkataan Bunda Teresa? Ada yang baca kisahnya Bunda Teresa? Nggak ada ya. Kalau yang muda-muda nggak, mungkin kurang tahu Bunda Teresa ya. Kalau Bunda Madonna mungkin tahu, atau Bunda yang lain gitu ya. Bunda Teresa ini adalah seorang suster yang menjadi misionari di Kalkuta, India. Saudara, dia punya satu perkataan yang sederhana sekali, tapi memiliki pengertian yang saya kemudian sadar. Ya, kalau Musa bilang saya cuma punya tongkat, Tuhan menuntun saya dan bangsa Israel. Bunda Teresa bilang saya hanyalah sebuah pena di tangan Allah. Dia cuma pena di tangan Allah. Kalau Allah tulis A, dia harus ikut A. Kalau Allah mau B, dia harus jadi B. Kalau Allah bilang kamu tetap di Kalkuta sampai mati, dia tetap di Kalkuta sampai mati, karena dia adalah sebuah pena di tangan Allah. Kita belajar dari Bunda Teresa tentang totalitas dalam mengasihi, dalam melayani. Kemarin panitia dan P3MI pernah ke tempat kami, itu tidak ada apa-apanya. Kalau saudara-saudara datang 20 tahun yang lalu, saya yakin tidak mau datang lagi. Ya, karena tidak ada WC, tidak ada kamar mandi, buang air di sungai. Saya rasa tidak semua orang bisa buang air di sungai. Ya, kalaupun bisa, mungkin dalam kondisi sungai normal. Saya pernah sakit perut dan harus buang air di kali, di sungai. Itu sekitar jam 10 malam. Airnya naik, ada banjir kecil. Saya bingung bagaimana caranya. Kalau masuk terlalu dalam, jadi saya di pinggir, lalu pegang satu akar sambil buang air. Cilakanya akarnya putus, maka jadi satulah saya dengan sang air. Dia. Dan pulang saya kembali ke gereja di Bipita itu. Mereka bilang, "Loh Pak, kok mandi malam-malam?" Mandi malam-malam. Ini kena bencana alam ini. Sudah mandi. Untung dompet apa semua saya sudah keluarin. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu waktu itu datang repot itu. Ya, tidak ada lampu seperti sekarang. Ya, dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Tapi saya lihat beberapa pelayan-pelayan kami mengalami ini semua dan mereka melayani dengan terus. Makanya kenapa saya bilang, nggak usahlah kamu ke sana. Kalau untuk honor itu ditransfer saja. Saya tidak mau, karena saya mempertimbangkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka sudah jadi tentara garis depan, saya harus bawa honornya ke sana dan serahkan mereka langsung. Karena saya berpikir, kalau saya serahkan honor mereka lewat ATM, mereka punya ATM semua, maka semua ambil uang harus berangkat ke kandangan, karena kandangan cuma ada ATM. ATM-nya cuma ada di kandangan. Saya nggak bisa bayangkan perjalanan sekian jauh kalau salah satu dari mereka kemudian kecelakaan. Karena saya mengalami beberapa guru-guru kami pernah kecelakaan dan
fatal. Saya nggak bisa bayangkan. Maka harus akan ada biaya yang lebih besar. Maka saya berangkat. Yang kedua, saya sangat apresiasi. Saya sangat menghargai mereka dalam pelayanan. Sehingga saya harus, bagian saya adalah harus menyerahkan ini langsung kepada mereka. Itu kondisi di masa yang lalu. Ya, kalau sekarang sudah jauh lebih nyaman, lebih enak ya. Kita sudah bangun WC dan itu adalah WC pertama. Ya, kita bangun kamar mandi dengan permanen dan itu kamar mandi permanen pertama di kampung-kampung kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan kalau Bunda Teresa kondisinya seperti itu. Ya, kemungkinan kita juga akan berpikir dua kali untuk melayani di tempat yang seperti itu, berhadapan dengan orang-orang kusta yang tidak steril. Tapi Bunda bilang, saya cuma sebuah pena di tangan Tuhan. Tuhan mau A, dia ikut A, Tuhan mau B, dia ikut. Itu juga yang Tuhan mau kepada saya dan saudara. Mencintai dia, mengasihi dia, agar supaya ketika kita di dalam dia, dia di dalam kita, dia akan menuntun kita melewati garis hidup yang dia sudah gariskan dan membawa kita kepada kebenaran. Yang kedua, syaratnya adalah mengikuti tanpa pamrih. Ya. Ayat yang ke-21 itu juga memberikan indikasi kuat ya bahwa salah satu syarat untuk kita mendapatkan roh kebenaran, salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, yaitu mengikuti Dia tanpa pamrih, tanpa ada hitungan-hitungan untung dan rugi, tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun juga. Tapi mengikuti Yesus itu terlihat sekali ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan untung rugi, ya, yang luar biasa, ya, setianya itu dia dedikasikan di dalam pelayanan musik. Tapi hari ini dia menghilang karena dia punya teman wanita yang tidak kuat dengan panas dan hujan, ya, sehingga dia pakai tudung kepala ya, supaya tidak kena panas dan hujan. Dan anak ini sudah ikut temannya gara-gara perempuan, ya, hanya gara persoalan teman hidup, belum jadi istri, dia sudah tinggalkan Tuhan, walaupun belum sampai menikah. Tapi paling tidak dia sudah tinggalkan komunitas, dia sudah tinggalkan persekutuan, dia sudah tinggalkan pelayanan. Ngikut Tuhan masih ada pamrihnya, masih ada hitungan-hitungannya. Kalau menguntungkan ya saya tetap ikut, kalau enggak ya saya tidak. Dan ini bisa terjadi pada siapapun juga, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingin hidup di dalam jalan kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Roh penolong itu, harus ada kerjasama. Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau menempatkan penolong bagi kita, tapi kalau kita nggak mau ditolong, nggak akan pernah terjadi, ya, proses pertolongan itu. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada unsur Allah. Ketika Tuhan jadikan manusia serupa dan segambar dia, Kejadian pasal 1 ayat 27-28 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu seturut, serupa, segambar dengan kita, kata Allah. Nah, apa yang dimaksud serupa dan segambar ini? Apakah Allah itu punya hidup lalu dia buat kita ada hidupnya?
Ya, apakah Allah itu punya mata lalu dia buat kita ini ada matanya? Apakah Allah itu punya tangan kemudian dibuat kita punya mata, punya telinga, punya tangan? Apakah orang yang nggak punya tangan itu bukan ada unsur Allah di dalam? Orang yang matanya cuma satu ada unsur Allah, mereka bukan Allah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ketika dibuat segambar dengan Allah, itu kita dibuat mirip dengan Allah, punya yang namanya kekekalan, ya, punya yang namanya kesucian, dan punya yang namanya, ini penting karena ini menjadi dasar dari dibuatnya hak asasi internasional. Ya, lembaga hak asasi internasional itu diambil dasarnya dari sini. Kita punya kepribadian, free will, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan Tuhan kasih itu kepada Adam dan Hawa. Tuhan kasih itu kepada manusia, saya dan saudara. Kalau kamu pilih ini, silakan. Kalau pilih ini, silakan. Cuman kalau pilih ini, resikonya begini. Kalau kamu pilih ini, resikonya begini. Apakah waktu Hawa mau ambil itu terbilang, jangan. Enggak. Sudah dikasih tahu. Dampaknya ini, dampaknya ini. Silakan. Free will, enggak. Kehendak Allah yang bebas. Tuhan kasih kita kepribadian untuk memilih. Termasuk juga ketika dia menuntun kita, mau menolong kita, dia kasih kita keputusan yang bisa kita ambil, mau atau tidak dipilih, mau atau tidak ditolong. Itu sebabnya ketika dia tawarkan penolong, satu persyaratannya adalah kita harus mengikut dia tanpa pamrih. Ketika keadaannya tidak menyenangkan, tidak mengenakan, ya ikut, harus ikut. Ada satu cerita, saya tutup dengan satu cerita. Tentara itu kalau berperang, salah satu strategi yang digunakan adalah untuk menguasai musuh adalah menyusupkan pasukan tentaranya melalui mereka yang punya kemampuan terjun payung. Ya, dan itu biasanya bisa dilakukan pada malam hari. Ya, karena kalau di udara itu ternyata memang terang. Ya, dan mereka malam itu diterjunkan di titik di mana musuh bisa dikuasai. Tapi ada satu penerjun yang rupanya nyangkut, ya, di pohon. Wah, dia pikir ini kalau ketahuan dia bisa ditembak. Kebetulan dia orang Kristen. Dia doa, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang lepaskan parasut. Wah, dia bilang, Tuhan, saya minta tolong Tuhan supaya lindungi saya. Kalau lepas parasut saya mati saya nanti. Dan dia bilang lagi, Tuhan tolong saya. Tuhan bicara lagi dalam hatinya, lepaskan payung. Dia sama alasannya, enggak Tuhan, nanti saya jatuh ini. Kalau saya jatuh, saya patah kaki, gimana saya dikejar musuh? 3 kali Tuhan bilang, lepaskan. Dan tidak lama kemudian, suara unggas burung berbunyi berkicau, itu menandakan fajar akan tiba. Ketika fajar tiba, semua terang. Dia kaget. Ternyata ketika dia tergantung di pohon, kakinya itu tinggal berapa senti aja sampai di tanah. Makanya Tuhan bilang lepaskan payung, tapi dia nggak mau takut saya. Nggak tinggal berapa senti aja. Kalau lepas ya nggak akan patah lah ya. Baru dia sadar, oh ternyata saya hanya memperhitungkan situasi gelap, situasi yang tanpa arah, tanpa prediksi apapun juga, hanya mengandalkan kemauan dia sendiri. Kalau dia ikuti kata-kata Tuhan, dia nggak celaka. Nggak semalaman dia tergantung kayak kelelawar. Beres dia bisa bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Keadaan kita mungkin hampir mirip seperti itu. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita ingin hidup dalam pertolongan Tuhan, harus bekerja sama dengan Tuhan,
Ya, mengikuti dia tanpa pamrih, agar supaya kerjasama ini menghasilkan kebaikan, kebenaran dari penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami memperoleh kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau menyediakan penolong bagi setiap kami, karena memang seharusnya kami ditolong, sewajarnya kami mendapatkan pertolongan-Nya Tuhan, karena ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Dan roh penolong yang Engkau sediakan bagi kami adalah roh penolong yang tidak pernah akan salah, roh penolong yang akan menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran sampai pada akhir zaman. Dan ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tetapi melalui renungan ini kami diingatkan, dalam situasi, kondisi apapun juga, kami belajar bekerja sama untuk menerima pertolongan Tuhan melalui roh kebenaran, roh yang kudus daripada Engkau ya Tuhan, yang Engkau sudah curahkan bagi setiap kami. Sebentar lagi kami akan mengingat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kekristenan gereja Tuhan dan orang-orang percaya. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga belajar untuk menerima pencurahan itu kembali untuk yang kesekian kalinya, yang boleh menuntun kami, memelihara kami, dan menemani kami dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan ini, yang penuh dengan gangguan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pendeta Erwin Daud sebagai panggilan menjadi murid. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan KJ 355 Yesus memanggil. Pada standing. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat kenal sadanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kecil dan besar, biar mengikuti yang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai marilah datang. Syukur kami kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram,
bersyukur lebih daripada kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan tahun lalu. Sebab hari ini kami telah berjumpa dengan Sang Firman, Yesus, yang adalah Tuhan. Dan kami sungguh disegarkan, dikuatkan bahwa Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, telah kami terima ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami hidup. Dan kami lebih bersyukur lagi Bapa, kesempurnaan Allah Tritunggal itu sudah memenuhi hidup kami sampai dengan saat ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan dan taruh dalam hidup kami, baik waktu kami, tenaga kami, perhatian, bahkan doa, dan terutama kami demonstrasikan mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau melalui gerejamu, tubuhmu, yaitu GEM Immanuel Banjarmasin di tempat ini, melalui persembahan kantung kolekte untuk kas gereja, dan juga persembahan persepuluhan yang kami antar ke depan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan. Sebab kami tahu bahwa Engkau telah mendemonstrasikan kasih dan pemeliharaan atas hidup setiap kami, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersukacita dengan persembahan ini. Berkatilah pekerjaan, usaha, dan segala jerih lelah kami, mencukupkan kebutuhan keperluan kami, dan menggaransi hidup kami sampai kami mengakhiri pertandingan di tengah dunia ini. Oleh karenanya kami berdoa, menyerahkan secara khusus buat saudara kami yang beribadah pertama kali, lawatanmu kepada mereka, berjumpa dengan Engkau secara pribadi, melalui pujian, melalui doa, bahkan terutama melalui firman, menguatkan, menghibur, menopang, menolong mereka, sehingga mereka menjadi murid Kristus yang terus-menerus dapat memuridkan orang lain juga yang memiliki pergumulan yang sama dengan mereka. Oleh karenanya Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kepada Allah dipuji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Bawalah semua kebenaran Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita akan menyaksikan gambar atau video dari Meratus kemarin sebagai berkat bagi kita yang tidak ikut, supaya bisa juga melihatnya sambil kita dengan tetangga kiri kanan kita bersama.